sebenarnya itu hubungannya dengan Gini. legenda-legenda itu lah. Ketika beliau udah mulai bertapa, fokuslah melakukan tapa berata dan sebagainya, saya perhatiin dari raut wajahnya kelihatan ada sesuatu yang memang beliau bawa. Kepalanya tuh ini gini aja, ini badannya, deh kepalanya gini aja, gini kepalanya di sini nih. Kalau dengan legenda lokalnya sendiri yang dibilangnya sebenarnya dia menjaga apa kayak keabadian cinta mereka antara Pangeran Fahong dengan Putri Nakaran Rani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana Alif kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget mas. Mas Sultan gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, 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 amin. Nah, Sobat Time Travel, di cerita episode kita kali ini, Alif akan cerita sebuah penelusuran yang ada di negeri tetangga, masih di Asia, yaitu satu tempat yang ada di Thailand. Nah, Sobat Time Travel, kali ini kita akan membahas tentang misteri, tentang pola dan formasi bebatuan yang ada di sebuah gua yang ada di Taman Nasional Pulangka yang ada di Thailand. Nah, jadi pola dan formasi ini membentuk satu kayak kelihatannya kayak sisik ular, dan juga formasi bebatuannya itu membentuk ular yang besar sekali, raksasa lah mungkin karena batuannya itu begitu besar gitu. Nah, orang-orang di sana menyebutnya sebagai Naka Cave. Dalam bahasa mereka, Naka itu berarti naga. Nah, Alif tahu nggak nih cerita tentang yang tadi aku ceritain pertama? Tahu mas, tahu. Tahu ya, pernah tahu ya. Nah, sebenarnya Sobat Time Travel, ini destinasi wisata yang ada di Thailand yang belum lama. Jadi mereka tuh tempat ini, gua ini baru ditemukan kurang lebih belum sampai 2 tahun. Jadi ditemukan sekitar bulan Juni tahun 2020. Jadi memang masanya waktu itu masa-masa pandemi ya gitu ya. Jadi mungkin belum banyak orang yang datang ke sana. Tapi dengan keberadaannya yang masih muda ini, situs yang masih muda ini, sudah banyak dihubungkan oleh menjadi sumber yang banyak dihubungkan oleh mitos-mitos atau juga legenda yang ada dari lokal. Nah, orang Thailand sendiri meyakini bahwa keberadaan gua ini yang ada bebatuan yang mirip ular raksasa ini dihubungkan dengan legenda yang mereka percayai. Jadi ada satu legenda yang mereka percayai di sana itu tentang legenda dari kerajaan Rapata Nakhon. Nah, itu ada satu cerita tentang kisah kasih yang jadi keabadian cinta antara seorang pangeran dengan seorang putri naga, yaitu pangeran kalau nggak salah itu Pangeran Fahong dan Putri Naga Nakarin Trani. Nah, cuman pernikahan mereka ini punya syarat yang begitu besar, dari Lord Naka, ayah dari Putri Naga ini. Jadi ayahnya ini mensyaratkan bahwa tidak boleh ada seseorang pun yang tahu tentang siapa Putri Naga sebenarnya, bahwa mereka itu berasal dari naga. Nah, kalau konsekuensi ini dilanggar, akan ada pembasmian besar-besaran kerajaan yang di mana Pangeran Fahong ini berada. Nah, penduduk sana meyakini bahwa ini adalah cerita legenda yang dihubungkan dengan yang ada di Gua Naga ini. Nah, Liv, kalau misalnya dalam penglihatan Alif, formasi batuan ini, itu apakah dia bentukan alam atau dia itu, kan konon juga dikatakan bahwa sekelompok biksu juga pernah menghuni gua itu, tapi kan juga kayaknya nggak mungkin kalau dari formasi batuannya itu bahwa ini dipahat lah sama para biksu ini, atau memang dia tuh fosil naga yang membatu. Nah, terus kalau juga dihubungkan dengan legenda yang ada di lokal itu, sebenarnya
sosok naga raksasa ini menurut penglihatan Alif siapa sih atau apa sih ini sebenarnya nih fenomena apa bebatuan yang mirip ular raksasa ini? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tiba-tiba banget nih sobat time travel sama Mas Anton. Saya kedinginan nih. Iya. Tiba-tiba dingin banget ya. Iya, hawanya agak dingin. Hawanya sih, dingin banget ya. betul. Padahal kita bukan di daerah pegunungan ya. Bukan. Masih di selatan Jakarta. Iya, betul. Nah, nggak tahu apakah ada Tanda hubungannya, apa, nggak iya, ngerti iya, lah. iya. Atau mungkin karena kita lagi bahas naga, atau mungkin naga kan sama ular mirip-mirip. Iya. Kan itu darah dingin kali ya. Iya, iya, Ya, mungkin ini karena jadi hawanya dingin atau gimana sih, nggak ngerti. Dari apa yang udah Mas Anton sampaikan, akhirnya saya coba pergi ke masa lalu di daerah sana. Dengan izin yang maha kuasa, alhamdulillah saya bisa Mas pergi ke situ. Jadi gini, pada waktu saya ke sana, ada sebuah daerah, saya nggak tahu nama daerahnya itu apa di zaman sekarang di negara Thailand. Cuman wilayahnya itu kalau kita lihat dari jauh, kalau saya lihat dari jauh, memang dibilang bisa dibilang sebagai ada mungkin kerajaan kali ya. Dibilang kerajaan karena memang wilayahnya itu cukup besar dan banyak penghuninya di situ. Semakin saya lihat lebih dekat lagi, memang yang menghuni juga manusia aja, manusia normal gitu. Dengan pakaian yang ciri khas sekali dengan orang-orang Thailand atau Thailand, Kamboja, Myanmar mirip-mirip ya. Mirip-mirip pakaian yang kain-kainan kayak gitu. Nah, zaman pada masa itu tuh kayak gitu Mas pakaiannya. Bangunan-bangunan di masa itu di wilayah tersebut sebenarnya juga mirip-mirip seperti candi-candi yang ada di Thailand. Ada bentuk-bentuk bangunan candi yang di Thailand. Cuman kalau misalkan rumah-rumahnya ada yang di model rumah panggung, tapi bukan seperti rumah panggung di wilayah Sumatera. Tapi di sana juga panggung dari kayu, ada juga yang dari batu dan sebagainya. Kehidupan di sana sejauh yang saya lihat secara umum gambaran besarnya normal-normal aja. Misalkan ya ada perdagangan, ada yang bertani, ada, dan pastinya kalau udah ada itu semua ya ada sistem pemerintahan itu sendiri. Ya, makanya betul. Saya dari awal udah bisa bilang kayaknya ini sebuah kerajaan. Karena emang wilayahnya besar. Cuman semakin saya coba jalan-jalan di wilayah sana, ada hal yang unik. Hal yang uniknya gini, mereka itu kok kayaknya punya sesuatu di dalam dirinya mereka masing-masing. Memang wujud fisiknya manusia, tapi kalau misalkan mungkin ada orang yang secara penglihatan diberikan oleh Maha Kuasa lebih lah ya, melihat lebih ke dalam lagi. Nggak tahu gimana, saya ngelihat sesuatu tuh kayak ada energi-energi naga kelihatannya. Kelihatannya, apalagi dari beberapa orang yang secara physically itu kayak orang-orang pertapa gitu, resi dan sebagainya, atau ada mungkin kayak semacam anggota-anggota keluarga, petinggi-petingginya dan sebagainya, karena kan pakaiannya beda-beda gitu. Nah itu kelihatan tuh energinya agak beda daripada masyarakat yang biasa. Tapi itu lumrah Liv, di semua nggak tahu, di hampir semua orang. Sejauh yang saya lihat saya nggak tahu. Yang saya lihat begitu aja. Maksudnya lumrah dalam hal apa nih? Enggak, maksudnya bukan 1-2 orang aja yang Alif lihat. Enggak, hampir semuanya. Hampir semuanya. Tapi wujudnya manusia. Oke. Gitu. Nah, udahlah. Saya mungkin emang ini kuasanya Tuhan. Memang ada yang begitu. Akhirnya saya coba jalan-jalan dan sebagainya, keliling-keliling dalam beberapa waktu yang berbeda. Normal-normal aja Mas. Nggak ada yang istilahnya kalau orang bilang kayak legenda naga terbang apa segala macam. Nggak ada pada masa itu, nggak ada yang saya lihat. Cuman akhirnya dalam satu momen, dalam satu kesempatan saya ke sana lagi, ada satu kejadian di mana kerajaan itu kayak seperti lagi dalam keadaan yang genting, dalam keadaan siaga. Kenapa? Karena kerajaan ini sepertinya lagi menghadapi suatu problematika yang akhirnya mengakibatkan mungkin kayak semacam ada serangan-serangan dari wilayah luarnya. Kan pada masa itu kerajaan nggak cuma satu, ya kan? Betul. Sama kayak di Nusantara nggak cuma satu kan, tapi ada beberapa kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan mungkin bisa aja karena ada negara-negara tetangga di masa lalunya, jadi mungkin wajar lah namanya kerajaan ada pergesekan lah. Itu yang saya lihat. Tapi istilahnya bukan pertempuran yang sengit banget atau yang istilahnya gimana ya, kacau balau, enggak juga. Ya. Cuman itu memang kayak bertahap. Kalau saya perhatiin dari waktu ke waktu itu kayak bertahap. Sampai ada satu kondisi di mana ini kayaknya kerajaan ini udah makin chaos lah keadaannya. Nah, ada salah satu orang yang saya perhatiin, beliau ini orangnya masih kelihatan muda, mungkin kisaran 30 tahunan ke atas. Pakaiannya juga pakaian kayak semacam, awalnya kalau saya lihat itu kayak pakaian orang-orang
petingginya, orang-orang kerajaannya, Cowok apa cewek? laki-laki Oke. yang saya lihat. Nah, beliau ini nggak tahu gimana kayak nggak mau ikut campur. Kalau saya lihat dari jauh, nggak mau ikut campur sama permasalahan yang ada di kerajaan oke, itu. oke. Baik itu Konfliknya. konflik internalnya maupun konflik eksternalnya. Nah, beliau ini kalau saya perhatiin gitu, beliau orangnya syahdu gitu ya. Beliau kayaknya bijak, makanya nggak mau ikut campur. Lama-lama menjauh. Tapi beliau menjauh pun seakan-akan kayak ngebawa sesuatu di pundaknya. Istilah pundaknya bukan harafiah ya. Ya, bukan beban, bukan ada Ya, karung gitu lah. istilah gitulah. Ada sesuatu yang beliau ambil dari wilayah kerajaan itu. Nah, kemudian saya ikutin beliau kemana, ternyata bener, dugaan saya beliau itu menjauhkan diri dari wilayah yang lagi konflik. Menjauhkan diri ke satu tempat, di mana tempat itu kalau saya lihat, banyak tebing-tebing di antara situ. Atas saya tuh hutan, pokoknya sepi, tenang. Saya di situ pun rasanya adem aja, enak aja. Nah, sampailah beliau itu di salah satu lokasi, salah satu titik. Akhirnya nggak tahu gimana, beliau melakukan suatu apa istilahnya, semedi, Rapa dan sebagainya. Dan uniknya itu nggak langsung duduk diem, tapi ada suatu ritual tertentu lah yang saya nggak bisa jabarin. Oke. Karena lagi-lagi kita bahas tentang sosok yang luhur ya. Iya, oke. Ada batasan-batasannya. Nah, sampai akhirnya beliau yang dari awal saya ngeliat orangnya tuh kayaknya spesial. Ternyata bener mas, ketika beliau udah mulai bertapa, fokus lah melakukan tapa berata dan sebagainya, saya perhatiin dari raut wajahnya kelihatan ada sesuatu yang memang beliau bawa, tapi mau beliau jaga. Makanya beliau bertapa di situ. Oke. Oh, ini cuma asumsi saya. Nah, sampai dalam beberapa kurun waktu kemudian, dari wujud yang manusia itu, nggak tahu gimana, mungkin karena udah menyatu dengan alam, udah makin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan sebagainya, dari apa yang beliau punya dalam dirinya, itu memang lama-lama akhirnya beliau berubah wujudnya, dari wujud manusianya, akhirnya berubah menjadi wujud Spiritualnya lah bahasanya. iya bahasanya seperti menjadi wujud seekor naga yang besarnya besar banget. Nah, ketika beliau udah berubah jadi wujud naga, gak tau gimana lagi, dalam kurun waktu yang dibilang lama gak lama, dibilang cepat juga gak cepet. Pokoknya unik banget lah, kayak ajaib lah gitu. Beliau ngelingkerin sesuatu. Oh, oke, Sesuatu oke, itu oke. bisa saya bilang entah bisa dilihat secara kasat mata atau tidak kasat mata. Lagi-lagi ini bukan harafiah ya. Yang tadi beban itu Iya, segala macam itu sebenarnya nyambung lah. Iya. Nah, beliau ngelilit dan sebagainya, udah diem aja. Jadi kalau misalkan orang ya udah bertapa gini, tapi kalau dalam bentuk wujud naganya, itu ngelilit dengan kepala yang kalau naga yang biasa gini, kalau ular kan gini, Iya. kalau naga gini dan sebagainya, tapi kepalanya tuh ini gini aja, ini badannya, deh kepalanya gini aja, gitu kepalanya di sini nih, istilahnya kayak gitu. Tapi ngelilit sesuatu dan saya nggak tahu itu apa. Nah, setelah saya coba lihat dengan izin Yang Maha Kuasa, lihat lebih dalam, mungkin aja sesuatu itu secara wujudnya ada dalam bangsanya mereka. Mungkin bisa dibilang kayak sebagai entah mustika, entah apa kali, tapi sebenarnya itu juga sebuah pemahaman sih. Makanya tadi sebuah beban yang dipikul oleh beliau. Iya. Tapi nggak harus harafiah, nggak Iya, harus iya, secara benda lah kayak gitu. Nggak terlihat, nggak, nggak ya kayak bisa. gitulah. Kurang lebih kayak gitu sih mas. Nah, akhirnya wujud itu mungkin aja yang sampai sekarang orang temuin dan akhirnya jadi tempat wisata. Kalau misalkan saya lihat di Google, itu kan satu orang aja nih sama sisiknya kan gedean ini ya, masih gedean sisiknya kan. banget, gede Makanya itu emang gede banget mas. Iya. Dan kalau saya lihat dari foto di Google di zaman sekarang, saya perhatiin lebih dalam, nggak tahu gimana kok kayak isinya kayak masih ada gitu. Isinya kayak masih oke. seakan-akan isinya masih hidup walaupun luarnya Luarnya tuh, udah iya, jadi membatu, membatu. udah jadi fosil kayak gitu. Kalau dari dilihatnya kan memang itu orang tuh paling cuma sepertiga dari diameter perutnya gitu. Nah, lanjut ke yang ini nih, sebenarnya itu hubungannya dengan Ini. legenda-legenda itu. Nah, di episode yang waktu itu tentang tapak tuan, tentang sang tuan tapa itu kan tuan tapa bertarung dengan dua naga itu. Iya, sepasang naga. Nah, pada saat perjalanan sang anak muda ini
yang beliau ini yang berubah menjadi naga. Iya. Beliau ini kalau saya perhatiin bisa aja ada hubungannya dengan dua orang itu, yang kakek, yang saya bilang sebagai kakek nenek. Iya, kakek nenek di cerita Tapak Tuan. Tapi bisa jadi bukan sebagai hubungan yang langsung. Jadi entah anaknya, entah saudaranya, entah kerabatnya, tapi masih dalam satu bagian kerajaan besar itu. Tapi bukan sosok ini. Kalau saya nggak salah ingat, kan ada legenda dari rakyat Thailand yang mengatakan, yaitu si ini juga siapa namanya, yang di Tapak Tuan juga dia juga orangnya yang jadi fosil. Kalau dari apa yang saya lihat, insya Allah sih nggak gitu mas. Karena kalau yang di Tapak Tuan itu, yang laki-lakinya itu lebih tua, mungkin kisaran 50 tahunan. Kalau yang ini 30 tahunan ke atas, nggak begitu tua. Jauh lah ya kalau untuk bisa disamain dengan. Ya, kalau dengan legenda lokalnya sendiri, yang dibilangnya sebenarnya dia menjaga kayak keabadian cinta mereka antara Pangeran Fahong dengan Putri Nakaran Rani itu, Putri Naga. Yang saya lihat dari sisi legenda sama sisi yang saya lihat itu, istilahnya ada kesamaan bahwa ada konflik lah. Saya nggak tahu konfliknya apa, kan macam-macam konflik dalam kerajaan kan. Makanya ketika saya ceritain tadi pas beliau ini lagi mengasingkan diri. Bukan mengasingkan diri jatuhnya, memang udah menjauh. Ya. Nah, beliau nggak mau terlibat dalam konflik internal maupun eksternal karena kerajaan itu lagi chaos. Chaos. Dan saya nggak tahu itu apa penyebabnya. Gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab apakah itu berkaitan dengan legendanya atau enggak. Nah, terkait ini, kan tadi yang Alif lihat bahwa di dalam spiritnya orang-orang yang di sana itu bukan cuma 1-2 ya gitu kan. Ternyata memang hal yang umum dia di sana. Nah, sebenarnya kalau kita menjelaskan bangsa naga gitu ya, kita kan taunya, kalau saya ya gitu, saya taunya kan ya udah naga aja langsung bentuk wujud yang besarnya atau yang ininya, tapi kok ternyata memang ada yang bentuk yang kayak gitu. Nah, gimana sih bisa dijelaskan kok naga itu ternyata bisa dianggap sebagai sebuah bangsa? Lagi-lagi itu kebesaran yang Maha Kuasa ya. Kita emang suka apa yang kita tahu itu belum tentu sesuai dengan bayangan kita gitu. Alamnya gitu kan. Ya kayak misalnya manusia, ada hewan aja jenisnya banyak, mereka punya alamnya sendiri. Nah, kalau yang kayak naga, kita juga pernah bahas kayak contohnya di Bali, ada ketemu yang Basuki, naga Basuki, wujudnya ternyata bisa jadi manusia ya. Nah, ternyata apakah yang punya bangsa cuma manusia doang? Kan ternyata nggak gitu, ada yang lain lagi, dan itu juga kita nggak perlu tahu sedalam-dalamnya lah, karena tetap masing-masing makhluk itu udah dikasih privasinya, ada batasan-batasannya. Kayaknya itu aja sih mas. Kalau misalkan bahas terlalu jauh, itu bukan porsi kita juga sih. Siap. Nah, ada kemungkinan kan nih cerita yang kayak gini ini bisa di-sharekan atau misalnya mengundang bintang tamu untuk cerita lebih banyak lagi tentang bangsa naga gitu ya? Insya Allah bisa mas. Insya Allah bisa membahas bangsa-bangsa yang lain selain naga. Atau mungkin cerita-cerita yang lain lah gitu. Insya Allah bisa mas. Insya Allah. Nah oke, Sobat Time Travel, aku pikir cukup ya dari penjelasan Alif tadi. Sebenarnya dari cerita episode kita yang tentang Tapak Tuan, mungkin secara tersirat nyambung, tapi belum tentu yang itu gitu ya, bahasanya gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang juga menghubungkan cerita Tapak Tuan dengan yang ada di Gua Naga yang ada di Thailand. Nah, Sobat Time Travel, jika kalian suka dengan episode kali ini, pastikan kalian tekan tombol like, dukung kami untuk selalu terus memberikan yang terbaik dengan share ke sebanyak mungkin orang yang belum tahu channel kita. Tuliskan komen kalian jika kalian mengetahui informasi yang berbeda dari cerita yang kita sajikan kali ini, dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Oke Sobat Time Travel, sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.